cari PT lu nih anak. Nah sekarang ngomong-ngomongin temen nih ya, ngomong-ngomongin temen, karena kita di sini tuh nggak bisa jauh dari yang namanya temen ya, circle pertemanan itu ya. Ada yang suka berteman itu luas, ada yang suka berteman itu cuma 1-2 orang itu aja. Nah kalau kamu maunya masuk yang mana? Saya tipe orang yang cukup sedikit teman tapi bermanfaat bagi saya. Nah, tapi karena saya ini gimana ya, banyak orang yang tahu saya selama di PT. Jadi kalau kamu ya say hi. Maksudnya bukan masalah ini ya, apa namanya Mbak Ada? Mungkin kalau cuma sekedar say hi, ketemu, Ya, hai apa kabar kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lebih dekat, lebih intens kayak gitu ya cuman beberapa orang, mungkin salah satunya Cimel sama Mbak Puji kurang. Terus sekarang gini, jujur-jujuran ya, ini rahasia ya. Kira-kira ada nggak yang kamu suka atau nggak suka dari mereka? Kamu sekarang bilang yang nggak sukanya dulu. Kira-kira apa? Mereka berdua itu. Ya, satu Cimel ya. Ini netizenku nih apal dengan Cimel. Kira-kira yang kamu nggak suka dari Cimel? Cimel itu orangnya tuh suka marahin saya. Tapi saya paling nggak suka dimarahin, akhirnya debat. Contohnya kalau kita ketemu, saya ini paling malas berpikir ya Mbak. Dia lebih bawel mungkin ya. Kalau ke Satin kemana sih jalannya, saya suka begitu. Padahal saya jelas-jelas di MTA, dalam MTA itu ada petanya kan. Begitu malasnya berpikir saya, dia ini sampai pindah ke jalur kuning, ke biru gitu-gitu. Terus besok lagi ketemu lagi dengan tempat yang sama. Sebenarnya kamu bisa ya, bisa. tapi kamu malas cuma mikirnya ya. Nggak tahu, otak kamu kayaknya perlu diasah terus ya biar nggak malas ya. Karena gini Mbak, saya mikir teman saya udah pintar, ngapain saya mikir. Makanya itu saya dipanggil. Terus kalau supaya kamu nggak ada teman-teman yang lain, terus kamu sendiri gimana? Kamu harus terpaksa harus menggunakan otak kamu itu sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain terus. Saya pernah mikir itu. Terus oke. Sekarang Cimel, dia nggak suka kalau Cimel itu lebih cerewet, suka marah-marah. Kalau Mbak Puji? Mbak Puji itu saya senang. Yang nggak sukanya dulu, yang nggak sukanya. Saya paling nggak suka dia ini, tak suruh diet nggak pernah mau diet. Nggak mau diet. Susah ya. Namanya kamu tuh janda loh, kamu harus rawat diri. Saya suka marah-marah. Lu ngapain sih nyiksa badan, lu makan enak ya makan aja dulu. Itu sih, cuma itu aja nggak senang. Maksudnya lebih memperhatikan diri sendiri lah ya. Iya, terus pokoknya cinta pada dirinya sendiri. Lebih apa ya? Ya pokoknya lebih merawat diri lah ya. Ini paling nggak bisa diomongin. Kan dia kan mulai sakit nih kayak apa gitu, kayak batuk atau apa. Iya sih, soalnya kalau orang gemuk tuh salah satu rentan dengan penyakit. Satu. Rewetin dia. Sebenarnya kita maksudnya juga baik ya. Buat dia tuh, suruh dia tuh supaya dia tuh bisa hidup lebih sehat lagi. Nah sekarang sukanya lah dari Cimel. Sukanya mereka berdua ini hampir sama ya. Dia selalu ada setiap saya lagi down. Seenggaknya saat kamu membutuhkan mereka tuh masih ada, selalu ada. Ya contohnya kayak gini loh Mbak. Contohnya ini kayak saya nih kehilangan ibu saya. Terus mereka ini udah mikir 7 harian, 40 harian ada uang nggak? Cukup nggak? Dia mikirin itu. Padahal saya nggak kepikiran ke situ gitu. Gimana rundingannya ke situ, yang udah pergi ya sudah pergi, ininya yang kedepannya gimana? Dia suka mecahin masalah. Contohnya ini lagi Mbak Ajeng ya, kemarin ini. Lah iya, itu kan aku bilang, kamu kan keluarnya pas abis finish kan, nah berarti kan ada 2 minggu. Nah waktu itu kamu bilang untung dibilangin, kalau enggak itu lumayan kan. Aku bilang lumayan kalau diganti duit, seenggak-enggaknya itu setengah gaji kamu kan. Aku bilang kayak gitu toh. Kalau supaya enggak, wah kesenangan majikanmu itu. Ya bayangin teman-temannya, kayak andai kan nggak ada kata-kata itu dari Mbak Puji, saya mungkin udah nggak kepikiran, karena pikiran saya udah penting pulang, tanggal 3 itu pulang. Udah ada tiket, barang sudah ready, udah di packing, udah. Nah apa jadinya kalau teman saya ini tidak mengingatkan saya. Kayak saya nggak ada rundingan sama temen tuh, apa jadinya gitu loh. Gitu Mbak yang lakunya dari dia. Jadi satu paket lah ya. Yang satunya itu, kalau yang satunya kalau menurut aku ya, kalau menurut perhatianku, kalau Mbak Puji itu lebih ngemong ya. Dia ngemong. Dia lebih ngemong.
Terus tapi kalau seenggak kalau dia itu udah nggak bisa mengatasi, dia baru melimpahkan ke Cimel ya, itu yang aku perhatikan kayak gitu ya. Cuma gini, Mbak Puji nggak bisa ngomongin kamu gini, langsung dilimpahin ke Cimel, makanya terus Cimel langsung dia ngegas dan dia kan paling tidak suka digas. Nah, ya itu aduh, kadang-kadang lucu sih ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting satu sih, kalau pertemanan itu jangan suka baper ya, jangan suka baper, dan yang penting kita tuh saling mengerti ya, saling pengertian, saling ini. Emosi boleh tapi jangan berkelanjutan, kalau aku gitu. Sulit loh, aku selama di Hong Kong itu sulit banget buat nemuin temen yang benar-benar bisa apa ya, dari awal sampai sekarang itu masih tetap bareng, itu tuh sulit. Jadi kalau semuanya udah dapat temennya seperti itu, kalau bisa bagaimanapun dipertahankan. Alhamdulillah yang banyak mereka ini dari PT. Lah iya makanya kan. Saya kenal mereka ini Dipertahankan. Tidak sengaja, benar-benar tidak sengaja. Dan saya posisi benar-benar tidak ada uang sama sekali. Saya ke PT itu, saya punya kalung, bukan kalung gelang emas itu hilang. Uang saya 300.000, saya plus dompetnya itu juga hilang di PT, udah masuk PT ya. Itu kok saya itu sampai, mereka kasihan saya, mungkin tahu ya, mungkin saya tulus tuh kreatif. Dia ngasih duit saya 50 di PT. Iya, mereka ini, terus dari situlah kok saya ini baru kenal mereka, dia kok udah baik ya, kayak gitu. Jadi kita Padahal berlanjut. baru kenal ya. Iya, dari perhatian, terus suami saya tuh ngirim uang, saya juga jajanin mereka, terus. Akhirnya sampai sekarang lah ya. Alhamdulillah loh guys, di sini itu buat cari teman yang bisa benar-benar sepemikiran, sehati, itu benar-benar susah benar ya. Kadang apalagi kalau udah kadang saling adu omongan ke sana ke sini, itu kadang-kadang ampun deh, nggak bisa kayaknya. Ada sebagian seperti itu. Iya, Jadi ada selama di sebagian sini seperti pengalaman itu. saya, ada temen yang nggak tulus tuh banyak. Dan pasti kembalinya ya dengan itu lagi. Saya ya pernah lost contact sama mereka tuh 1 tahun. Iya. Ada slack juga. Karena Karena banyak teman juga, gara-gara omongan dan keomongan. Nah ya itu, ya kan pasti intinya kalau nggak satu uang, keduanya itu kayak adu domba. Ya itu. Nggak gampang. Saya pikir lagi, nobody best, tidak gitu. Iya. Nah, nobody perfect, apa pokoknya nggak ada orang yang sempurna kayak gitu loh. Kalau semuanya kita, ya jujur ya, kita kalau masih satu circle kayak gini, nggak mungkin kita juga nggak pernah ngomongin kayak aku semuanya. Aku kenal sama Eka belum lama ya, terus sama Cimel kan walaupun mas saudara jauh kan juga di sini belum lama juga. Nggak mungkin kalau kayak gitu tuh nggak pernah ngomongin ya. Eka tuh gini-gini, Cimel tuh gini-gini. Tapi nggak separah sampai. Lah iya, tapi kan nggak yang apa namanya ya, yang realistis contohnya kayak gitu gini lah. loh. Dia lo nelponin suamiku kayak gitu kan, itu sudah fitnah besar gitu loh. Oh ya? Iya, yang seperti kemarin tuh masalah salah satu suami dari teman Kalian masuk grup WhatsApp, dimasukin suaminya. Gitu loh Mbak Ajeng. Terus cemburu lah perempuannya ini, perempuannya sendiri yang masukin. Nggak tahu apa ya, ini kan grupnya perempuan semua, kenapa ya salah lah, ngapain suaminya ke grup gitu. Ya kan iya, salah pahamnya di situ. ya iyalah, Jadi jauh. Saya dulu masih egois loh, dia ngomongin Cimel tuh ngomongin saya, tapi saya cepat marah. Udah nggak usah temenan sama lu, gitu. Udah pergi 1 tahun nggak ada kontak. Ternyata selama 1 tahun saya pengalaman punya temen juga nggak baik, dia pun juga nggak baik. Jadi saya pikir nggak ada yang lebih baik dari mereka. Jadi ya jodoh akhirnya ketemu Balik lagi. Dan sekarang kita ditemukan dengan sesama dewasa semua. Lah iya, Kita maksudnya udah punya pengalaman yang mendewasakan gini, kayak yang punya utang dia lari ngebokir kita, itu ada banyak. Ya pun ada. Nah ya makanya kan aku bilang pertemanan berakhir itu satu, kalau nggak masalah uang, yaitu adu omong kayak gitulah. Iya, Mbak. Adu omongan itu kalau di sini itu kayak gitu pasti. Udah utang, diblokir, pergi. Nggak bayar. Nggak bayar lah. Nggak bayar. Nggak bayar. Berapa duit?
gila. Dikit sih, paling 1.000. Iya, kalau 1.000 ya lumayan loh, 1.000 Hongkong hampir 2 juta Indonesia loh guys. Kalau dibuat jajan anak sama keluarga ya kembung lah beli bakso juga. Tapi di situ saya berdoa Mbak Ajeng, udah ini berarti bukan rezeki saya udah kehilangan, berarti saya lebih lagi Dapat dikasih rezeki pelajaran yang lagi lebih. sama Allah bahwa kita sedekah lagi. Iya. Saya mikirnya Ya harus positive thinking lah ya kita. it's Biar okay. Yang penting kita udah dikasih sehat, kasih kekuatan untuk kerja lagi, itu udah sampai finish, sampai terus ini kira-kira mau ada rencana balik lagi ke Hong Kong enggak, atau selamanya, atau gimana rencananya? Rencana sih masih kita kan rencana, kita nggak iya tahu ya kita kan kebanyakan kan ya rencana pulang terus, tapi kan nggak tahu nanti sampai rumah. Cita-citanya, keinginannya itu pulang terus. Kalau bisa nggak usah kerja lagi. Nambah anak di rumah. Insya Allah. Amin. Kita doakan guys. Eka pulang langsung proses dia bikin baby. Soalnya anaknya juga udah gede kan. Sama Ios satu. SD udah masuk. Udah kelas 2 sekarang. Emang Eo udah masuk SD mah? Oh, kelas 2. Sama. Oh, kirain masih kelas 1. Sama. Udah, ya, kelas 2 itu udah waktunya bikin adik. Dua. Itu Mbak Puji. Jadi udah niat bener-bener pulang ya. Ya udah, sekarang aku doakan semoga perjalanannya lancar, di rumah juga nggak ada, udah jauh, nggak usah nangis. Nggak usah nangis guys. Terus pokoknya aku nggak bisa ini buat jajan. Ini bukan buat kamu ya, bukan buat kamu ya, ini langsung doyong. Ini buat jajan, beliin jajan anakmu. Aku nggak nyangonin dia ya, dia jangan kepedean ya. Oke, nggak banyak, ini nggak banyak. Oke, buat jajan. Sama Farel, sama Farhan, ya anaknya namanya Farhan. Bukan begitu Mbak Ajeng. Ini karena buat anak, oke saya terima. Tapi kalau buat saya nggak terima ya. Enggak, aku nggak pernah ya. Aku nggak mau terima. Anjay. Jadi seperti ini Mbak Ajeng. Saya ini kan pulang nih, oke, bukan sombong ya. Saya ini udah Iya, bukan sombong ya, guys. Saya pikir saya sudah cukup dan saya sudah bukan Iya. susah banget. Saya Iya, lagi orang mah sukses yang lah. penting amin. Doakan yang di Hong Kong segera Nggak perlu nyusul pulang ya. nggak perlu harus kayak orang kamu mau kerja nih buat jajan di jalan. Sebenarnya nggak usah, tapi karena ini Enggak, aku buat anakmu, aku nggak buat Iya, kamu. iya. Aku kalau mereka pulang itu aku nggak pernah kayak Mbak Puji kayak gitu ya. Ini buat Rani, bukan buat kamu jangan GR. Nah ini buat Farhan, bukan buat kamu. Farhan, nanti kalau sampai rumah minta sama mama ya, mana dari Bude apa tante ya? Tante aja lah, tante Ajeng ya, tanyain. Pokoknya aku bisa doain, insya Allah kalau ada keajaiban ya bisa mengantar, kalau nggak bisa ya diantar dengan doa. Ya guys ya, kita Iya, semua itu- netizen. itu teman-teman udah ngomong kok Mbak Ajeng nggak Iya. bisa antar. Ya makanya kan aku gini, siapa tahu ada mukjizat. Tiba-tiba Allah mendatangkan teman-temanmu datang ke bandara, itu kan mukjizat ya guys ya. Itu 95% kayaknya mereka udah nggak bisa. Iya. Aku Bukan sebenarnya gitu juga juga. pengen, tapi karena nenekku itu nggak ada yang ngurusin sarapan sih sebenarnya. Kalau ada yang ngurusin sarapan mungkin bisa. Sebenarnya I'm so sad. Because, Ya, I'm so sorry. Nggak bisa nobody nganterin. follow me on Oke, oh my god. Pokoknya ini semoga ini adalah buat yang terakhir dan nggak balik lagi ke Hong Kong, dan doakan teman-teman yang ada di Hong Kong supaya bisa cepat nyusul dan pulang juga ke pesan lagi Indonesia. buat teman-teman Mbak Ajeng, buat Bentar, tak skip dulu ini. Oke, mau pesen apa? buat teman-teman kayak Mbak Ajeng ya. Terima kasih walaupun baru kenal, Oke. udah Gimana kesannya sama aku sebentar ini Oh. potong dulu. Kesannya walaupun kamu sebentar kenal sama aku gimana orangnya? seru. Jujur. Jujur ya, Awas kamu kalau bikin-bikin. Mbak Ajeng nih orangnya seru. seru. Anaknya orangnya tuh welcome, Welcome. nggak ada yang ditutup-tutupin. Peres. Seperti makan kayak welcome, kayak mana yang ada gitu loh. Orang itu orang kayak gitu. Galak ada sih, Galak ada ya? tegas ada, Cerewet cerewet ada. juga ada, terus kocak kayak nggak ada beban, sebenarnya di dalam pikirannya ada sih. Ya pasti ya, namanya orang hidup itu pasti semua pasti
ada dengan bebannya masing-masing ya guys ya. Tapi kalau aku tuh mumpung ketemu sama temen itu aku melupakan semua beban dulu. Apa pesannya tadi, lanjut? Maaf. Ya buat Mbak Ajeng, buat Cimel, buat Mbak Puji, ya buat Penny, Mbak Re, Eka, sama Silvi, sama yang lain yang belum nggak bisa bersebut. Buwi nggak mau sebut. Mbak Wi, Bu Wi, ada cerita nih nih. Apa? Kemarin Mbak Ajeng lihat nggak sih saya sempat tidur di paha? Waktu tempatnya itu. Tahu nggak Mbak Ajeng sebenarnya apa yang saya nikmati? Apa? Kamu Saya melihat seolah-olah teman tuh udah happy, udah senang, saya juga senang. Saya tuh senderan tiduran di sini, saya merasa kayak saya sudah tidur di tempat itu. Oh ya, iya makanya kayak nyaman banget gitu, kayak nggak gerak. Makanya gini, Bu, makanya kita suka bercanda gini, Bu, kalau mau main itu anaknya ditinggal di rumahku, jangan dibawa ketiduran gitu. Ya alhamdulillah ya, seenggak-enggaknya itu mengobati rasa rindu kamu. Terus gimana pesennya lagi? Buat teman-teman ya yang semangat, Ya. kerja yang hati-hati, yang sehat selalu, saring, tolong pesennya Mbak Ajeng saring rangkul ya. Insya Allah. Insya Kayak Allah. mereka ini dirangkul sampai kalau di teman-teman saya ini di jalan yang kurang baik, tolong Insya diomongin, Allah. Jalannya dibenerin. kurang baik. Kayaknya aku deh yang kurang baik, kalau Iya, mereka Mbak Ajeng lempeng-lempeng aja direnovasi deh. kayaknya nih, gitu aja. Insya Allah Titip kita teman-temanku, belajar, ya, di kita teman-teman. belajar ke jalan yang lebih baik lagi. Saling doakan, terus jangan lama-lama di ini. Iya, udah makanya. ada pulang ya Mbak Ajeng. Insya Allah, Ada insya cita-cita kesini tua kan? Enggak. Insya Allah nanti kalau udah anak udah beres, udah mandiri, udah bisa kerja sendiri, insya Allah pulang. Kalau ada jodoh doakan aku juga, ada jodoh bisa menikah lagi, Mbak Puji juga doakan biar dapat jodoh lagi, bisa pulang ke Indonesia dengan keluarga masing-masing. Nanti kalau ada rezeki, ada waktu, kita bisa reunian. Kita kan sama-sama Lampung ya nggak? Iya, sama. Beda provinsi apa ya? Provinsi. Beda kabupaten. Kalau provinsinya masih sama Lampung, iya, sorry, dodol. Iya, Cuman beda, aku Lampung Tengah, dia Lampung Timur ya. Tulang bawang. Tulang Bawang masuk mana? Oh, di tua itu. Ya masuk Lampung mana? Timur apa Lampung? Bukan timur. Utara. 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 Oh, utara. Ya, oh Lampung Timur yang daerah Metro Pekalongan itu sana itu Lampung Iya, Timur. itu Ya? Lampung Timur itu metro. Oh, dia Lampung Utara, kita Lampung Tengah. Ya nggak jauh-jauh banget sih guys ya. Kalau udah di Lampung udah nggak jauh. Insya Allah nanti kalau sudah di Lampung kita bisa ketemu. Ada Makasih, lagi yang mau Mbak Ajeng. diucapin? Oh, Ada lagi yang mau diinin? oh, nggak ada. Kira-kira? Nggak ada sih, udah. Aku gemeteran loh ini. Tapi aku sedikit apa takut Agak. sih kalau di bandara sih Mbak Ajeng. Di bandara. Di bandaranya itu kan nggak ada temen yang udah pamitan semua loh Mbak Nggak. Ajeng, nggak bisa nemenin Insya Allah aku nanti loh, pasti ya. ada Mbak Indonesia. Apalagi hari Minggu kan, pasti banyak kok nanti Aku Mbak cemburu Indonesia. Mbak Ajeng sama mereka. Mungkin Ah. mereka diantar temennya aku nggak ada. Ya makanya kita berdoa, ya Allah, siapa tahu nanti ada keajaiban, ya Allah kirimkan teman-teman aku yang selama ini sudah menemani perjalananku selama di Hong Kong ini, tiba-tiba ada di bandara kayak gitu. Amin. Amin. Nggak ada kejutan ya, Mbak Ajeng. Semoga ada keajaiban, aku juga berdoa. Siapa tahu mereka tiba-tiba dibilangin sama majikannya, Cimel, kamu boleh libur. Nah mungkin siapa tahu kan kita berharapnya yang baik ya. Jangan berharap, kalau berharapnya yang nggak baik itu jadi sedih. Kalau kita berharapnya yang baik-baik itu insya Allah nggak berat ya. Nggak berat. Oke. Mbak Ajeng di sini baik-baik, Oke. sehat-sehat selalu. Jangan nangis lah. Nggak nangis. Nggak ada yang nangis. Oh sekali nangis sudah nggak berhenti Mbak Ajeng. Seenggak-enggaknya ini podcast pertama dan mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan buat Eka nanti kalau dia kangen dia bisa lihat di sini. Oke? Udah kita tutup kok. Bye bye guys, terima kasih. Makasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat Eka, kalau kamu kangen sama kita, kamu bisa lihat di channel kita. Channel dia di channel. Oke? Bye-bye. Bye bye. See you next my video. Bye.